Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan bersama Pak Eci. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan pada kebijakan akuntansi atau change in accounting policy. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya pada video sebelumnya terkait apa? Terkait kalau dia LPCC ya atau long term construction contract dan bagaimana sifat dari perubahan kebijakan akuntansi itu apakah retrospektif ataukah boleh prospektif ya. Ternyata boleh juga prospektif ya. Kalau kalau apa? Kalau dua ya, kompleks dan memang sulit untuk diestimasi ya. Nomor satu dan dua ini kompleks ya. Nomor tiga ini adalah susah untuk diestimasi ya. Nah, jadi tidak dapat menentukan dampak ya, kompleks berarti pekerjaannya ya. Penerapan retrospektif, asumsi tentang maksud. Nah, jadi ini berkaitan juga ya. Jadi buat apa alasannya kita melakukan retrospektif ya. Nah, tapi pada dasarnya kompleks juga karena pekerja apa karena adanya apa dan misalkan perubahan kebijakan di pemerintah pandemi, nah itu bisa jadi alasan. Tapi kalau ternyata untuk melakukan retrospektif tersebut membutuhkan effort yang luar biasa dan juga kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga apa? Kalau sudah kompleks, ketika kita menerapkan bisa jadi tidak valid, gitu ya. Bisa jadi hasil penerapan kita berbeda dengan kalau akuntannya orang lain. Nah, kalau seperti itu timbul bias sehingga tidak disarankan untuk melakukan retrospektif adjustment seperti itu ya. Dan juga kalau memang dia susah untuk diestimasi ya karena kompleksitas tersebut tentunya susah untuk diestimasi ya. So, boleh-boleh saja tidak melakukan retrospektif asalkan tiga syarat ini terpenuhi dan boleh dilakukan dengan prospective adjustment kalau dia tidak retrospektif ya. Nah, bentuk pertama sudah kita bahas ya di LTCC. Nah, bentuk kedua adalah Pak Eci akan bahas tentang FIFO ya. Kalau terjadi perubahan persediaan, nah maka ini kaitannya dengan COGS ya, seperti itu. Nah, nanti COGS itu ada kaitannya dengan apa? Dengan si net income-nya gitu ya, ujung-ujungnya. Nah, seperti itu. Kalau yang LTCC kan langsung revenue ya, berdampak ke net income. Ya, kalau yang ini adalah COGS atau kita bisa katakan sebagai cost atau expense ya. Ya, dan bagaimana kaitannya dengan income? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Pak Eci akan jelaskan tentang konsep apabila terjadi perubahan metode cost assumption ya, cost flow assumptions, maka dari FIFO ke average atau sebaliknya seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ya. Terutama perusahaan emiten ya. Kita berbicara tentang emiten atau perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, di sini PC tidak akan menggunakan dari slide-nya Pak Lutfi, tapi akan menggunakan dari Kieso ya, karena konsepnya berasal dari sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama adalah ya mungkin kita bisa lihat ya bahwa ini juga retrospektif ya sifatnya ya, karena dia kebijakan ya kebijakan. Nah, jadi perubahan metode untuk cost flow assumptions ya dari FIFO dari FIFO ke average atau sebaliknya ya, ini cost flow ya, harus biaya gitu ya. Nah, dari sini pada dasarnya ini kita di sini PT Lancer menggunakan average awalnya di 2019. Nah, perusahaan mengubah dari average ke FIFO. Karena apa? Nah, ini alasannya. Manajemen percaya bahwa metode FIFO itu lebih cocok ya dalam lebih tepat untuk digunakan untuk mengukur seberapa besar biaya yang dibutuhkan dalam menciptakan suatu inventory. Nah, di sini additional information-nya ternyata dia baru berdiri tanggal 1 Januari 2017. Masih 3 tahun dong, masih gampang melakukan retrosnya ya. Bagaimana kalau kayak Unilever yang udah 10 tahun, 20 tahun? Nah, ini mumet ya kalau harus retro ya, sehingga ya kalau kayak gini mah udah aja langsung menggunakan prospektif. Tapi disebutkan di CLK-nya alasannya kenapa dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kalau masih 3 tahun masih gampang ya. Jadi pertama ya ini kan investasinya apa? Ini kan menjadi capitalnya, share capital dan sebagainya. Kemudian, nah ini informasi terkait penjualan ya yang dilakukan dengan menggunakan metode apa? Dengan menggunakan metode si average ya, average ya. Jadi seperti ini arusnya gitu ya. Nah, jadi purchase-nya atau si COGS-nya masih menggunakan average ya. Ini hasilnya. Tapi ini informasi tentang purchase-nya sih. Tapi kan purchase itu kan nanti bagian dari si penghitungan COGS ya. Nah, COGS ini nanti ada di dalamnya average itu untuk berkaitan dengan ending inventory ya. Nah, jadi sebenarnya metode penghitungan ending inventory-nya aja berapa ya.
Nah, seperti itu. Ini informasi dalam 3 tahun terakhir sejak berdiri, kemudian dia menggunakan average ya sejak perusahaan didirikan, dan dia mau membuat ke FIFO. Nah, syaratnya agar bisa berubah ke FIFO maka harus diidentifikasi. Jadi seolah-olah membuat dua laporan keuangan, laporan berbasis average dan laporan berbasis FIFO. Nah, dari sini kita analisis bagaimana dampaknya terhadap ending inventory ya. Nah, ini kan inventory yang ending inventory ya. Seperti itu. Nah, menurut average sekian, menurut Vivo sekian. Nah, bedanya adalah 2.000 dan 5.000 dan 7.000 ya. Nah, ini tentunya akan berdampak ke COGS ya, seperti itu. Oke, nah kemudian dari situ teman-teman bisa melihat juga bahwa dampak terhadap COGS-nya gimana. Nah, ini kan hanya terhadap ending inventory-nya ya. Ini inventory. Kemudian dampak terhadap COGS-nya gimana? Nah, ini dampak terhadap COGS-nya setelah dimasukkan rumus COGS ya. Rumus COGS kan masih ingat ya, teman-teman. Beginning inventory ditambah dengan purchase ya. Tadi purchase sudah diketahui. Ini sama dengan COGAS ya. Setelah itu apa? Ditambah COGAS, dikurangi dengan ending inventory, hasilnya adalah COGS. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah total akhirnya. Ternyata difference-nya ya sama ya, 2, 3, dan 2. Sama dengan apa namanya perbedaan difference dari si ending inventory-nya. Sama persis ya. Nah, kemudian ya udah. Nah, tuh sama kan 2, 5, 7. Oh, ternyata enggak deh. Ternyata dampak terhadap COGS-nya lebih ya. Jadi 2, 3, 2 ya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Pada dasarnya nanti kalau di soal ini given. Tapi kalau di kenyataan kalian harus menghitung sendiri ya, harus menghitung sendiri bagaimana dampak terhadap COGS-nya ya, seperti itu. Nah, terus di sini asumsinya adalah EPS tidak dibutuhkan dalam income statement ya. Kemudian dan ini asumsi yang kedua, semua tax effect harus diabaikan. Kenapa? Karena nanti bakal ribet coy. Nah, kalau di Indonesia ini sebetulnya bisa menjadi apa namanya? Perbedaan beda waktu atau ya beda waktu ya. Karena nanti menurut pajak ya apa ya, menurut pajak dia bisa menggunakan FIFO gitu ya. Tapi menurut si apa kalau dia kan udah berubah ke FIFO ya, pajak bisa jadi malah kebalikannya, malah average ya. Nah, sehingga ini menimbulkan beda waktu. Nah, kalau efek pajak dimasukkan, maka nanti akan ada pencatatan DTL dan itu akan menimbulkan kompleksitas. Sehingga udah kita abaikan dulu, kita sederhanakan, namanya juga belajar ya, kita belajar yang mudah dulu, baru nanti menerapkan yang susahnya seperti apa ya. Tapi memang tidak dibahas di KSO ini. Oke? Nah, sekarang ini dampaknya. Jadi ini adalah laporan keuangan yang berbasis apa? Berbasis average cost. Nah, seperti ini ya. Dan dampaknya dilihat nih ke COGS. Nah, seperti itu ya ke COGS. Nah, oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu lihat dampaknya ke net income. Nah, seperti ini ya. Nah, ini COGS-nya kan dimasukkan ya seperti yang tadi ya. Tuh, 80, 100, 113 ya, itu yang average. 80, 100, 113. Ke net income gimana? Ke net income yang merah-merah ini. Net income-nya menjadi sekian, 120, 187 ya. Nah, kita lihat juga, kan karena net income berarti rentet nih, merentet. Dia masuk ke return earnings ya. Seperti itu, return earnings yang ini. Sehingga perubahan return earnings endingnya seperti ini. 120, 220, 307 ya. Nah, jadi ini ending inventory di 2017 menjadi ending balance dari RE di 2017 menjadi beginning balance di 2018 ya. Dan seterusnya ini juga menjadi beginning balance ya. Seperti itu. Nah, apakah cukup? Tidak cukup, men, karena COGS kan pasangannya inventory. Maka inventory pun akan, nah ini kita lihat ya, inventory yang average-nya kayak gini. Ya, nanti dampaknya adalah terhadap ya bagaimana dengan harus balance ya antara aset sama apa namanya. Jadi nanti inventory yang di sini itu udah masuk ya. Nah, kemudian karena tadi ada perubahan ekuitas, maka return earnings-nya pun dimasukkan ke dalam soft fee-nya gitu ya. Nah, dari situ. Nah, ini adalah jadi kesimpulannya ada 3 yang berubah. Satu apa? Income statement. Yang kedua apa? Return earning statement, dan yang ketiga adalah soft fee ya. Jadi sebelum alurnya kan gini ya, dari IS ke RE, dari RE ke soft fee gitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Nah, kemudian cash flow-nya kita abaikan karena cash flow tadi kita asumsikan ini ya. Nah, di sini dia. Jadi cash flow karena tidak ada efek pajak maka cash flow-nya akan tetap. Tapi kalau ada efek pajak, cash flow-nya pun akan berubah. Ya, seperti itu. Ya, iya dong, karena kan net income-nya kan berubah kalau nanti berdasarkan FIFO ya.
Seperti itu. Otomatis kalau efek pajaknya masuk, nah berarti akan timbul tuh cash flow-nya juga nanti akan berbeda dan itu akan tambah kompleks. Dan nanti pun ada lagi tambah ya, karena udah belajar akuntansi PPH gitu sehingga nanti akan lihat kalau dia beda waktu, nah tinggal dikali dengan tarif ya. Kalau dikali dengan tarif maka lihat dulu omsetnya berapa dan sebagainya. So dalam hal ini kita abaikan dulu konteks perpajakannya ya, sehingga yang dilihat hanya 3. Income statement, soft fee, sama return earning statement, sama soft fee ya. Nah ini kalau dirumuskan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan average ya. Nah bagaimana kalau kita menggunakan FIFO? Nah menggunakan FIFO tentunya COGS-nya berbeda, maka net income pun akan berbeda. Dan kita abaikan dulu efek pajak ya, sehingga cash flow-nya pun tetap ya, jadi tidak berubah. Nah kayak gimana nanti kita bikin ulang ya? Kalau ini jadi bikin dual income statement ya. Satu average, satu FIFO ya. Lihat tuh, COGS-nya berubah ya kan. Net income-nya pun berubah. Otomatis net income berubah, retained earnings pun akan berubah ya, seperti itu. Nah, dan seterusnya ini menjadi kayak gini, terus ini menjadi kayak gini, rentetan ya. Nah, nanti retained earnings berubah maka masuk ke soft fee ya. Soft fee-nya seperti itu juga terpengaruh. Nah, seperti itu ya. Dan ini inventory based on FIFO ya. Nah, setelah kalian bikin laporan keuangan seperti ini, maka bikin sum up-nya ya. Kalau ini kalau di kenyataan ya. Nah, kalau di kenyataan seperti itu. Nah, kalau di soal nanti ini akan given. Ini semua adalah given ya. Given. Nah, yang kita jurnal yang mana? Yang kita jurnal adalah jurnal yang ini ya, tabel yang ini. Tapi untuk mendapatkan tabel ini kita perlu proses yang panjang ya. Harus bikin 2 income statement ya, berbasis average dan FIFO ya. Kemudian juga harus bikin juga 2 retained earning statement dengan untuk average dan FIFO juga, dan 2 soft fee ya untuk average dan FIFO juga ya. Nah, seperti itu. Dan setelah itu dibandingkan pada tabel yang ini. Nah, ini sebetulnya adalah output dari kalau kita melakukan perubahan metode cost flow assumptions dari inventory ya. Nah, kita sum up. Nah, dan langsung dilihat dampaknya terhadap net income karena ini nanti akan kita sesuaikan ke retained earnings ya. Nah, oke. Nah, dari sini kita lihat nih, net income-nya berapa nih? Ini kita coba sum up juga ya, seperti ini. Ya, jadi 2017 baru berdiri, 18, kemudian beginning at 2019. Ingat ya, T-1 ya. Kita berada di posisi 2019, maka 2018. Nah, nanti yang 2017 ini adalah kurang dari T-1 ya. Silakan buka video yang sebelumnya ya. Nah, kalau 2016 maka dicemplungin ke label yang ini ya. Jadi 2016 sama 17 dicemplungin ke yang T-1. Ya, kurang dari T-1 ya. Yang T-1-nya yang 2018 ya. Nah, dan seterusnya. Intinya adalah ketika kita sudah membandingkan ini, maka kita harus membandingkan per tahun ya. Totalnya berapa? Average dan FIFO. Ternyata net income-nya naik nih ya, dari 120 ke 122, naik positif ya. Kemudian di 2018 juga naik ya, positif ya, seperti itu. Nah, dan di beginning 2019 adalah berapa totalnya? Adalah 5.000. Ya, dan ini yang terjadi di 2019 ya, adalah 2.000. Nah, yang kita jurnal yang mana, Pak? Yang ini doang yang kita jurnal. Ya, yang kita jurnal yang merah-merah ini doang ya. 5.000 saja. Nah, kemudian gimana jurnalnya, Pak? Ya udah tinggal sikat aja, men. Jurnal inventory pada RE ya, seperti itu. Nah, inventorinya bertambah, RE-nya berkurang ya. RE-nya juga bertambah, maaf ya. Nah, total akumulasinya berapa? 5.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan retrospective adjustment ya. Inventory pada RE. Dilakukan pada kapan? Pada tanggal apa namanya? Ya, pada tahun 2019 ya, seperti itu. Ya, jadi jurnal ini dibuat per tahun 2019 ya, seperti itu. Nah, kapan dibuatnya ya? Pada saat dia akan melakukan ya ini ya, perubahannya ya. Perubahannya dilakukan kapan terserah. Misalkan 1 Januari berarti ini harus dipersiapkan ya. 1 Januari itu paling tidak sampai sini doang. Nah, inilah yang nanti akan di jurnal seperti itu. Tapi boleh juga di jurnalnya akhir tahun juga boleh. Ya, itu fleksibel kalau masalah jurnal. Tapi yang pasti jurnalnya ya kalau di soal nanti diminta kapan tanggalnya ya tinggal tulis aja. Nah, intinya adalah kalian kalau ingin melakukan retrospektif adjustment terhadap inventory ya, perubahan inventory, metode cost flow assumption dari inventory, maka ini harus dibuat dan ini biasanya given. Dan kalian cuma jurnal ujungnya aja yang 5.000. Inilah jurnalnya dari retrospektif adjustment ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa Pak Eci sampaikan terkait
change in accounting policy berkaitan dengan FIFO to average atau average FIFO ya. Semoga bisa bermanfaat.